Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang untuk pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah ada siswa yang tidak hadir? Ajis, apa keterangan Ajis? Alfa. Oke. Oke, materi kita hari ini adalah memahami teks iklan, slogan, dan poster. Oke, pernahkah kalian menyimak teks iklan, slogan, dan poster? Pernah? Di mana? Di televisi. Oke. Apa kalian tahu apa itu iklan? Ada yang tahu apa itu iklan? Ada yang tahu apa itu iklan? Ayo. Menawarkan sebuah produk atau jasa, ya. Oke, kemudian kita masuk ke materi. Memahami teks iklan, slogan, dan poster. Oke, tujuan pembelajaran. Sebelum kita membahas materi ini, Bapak ingin memberitahukan ke kalian tujuan pembelajaran kita, yakni satu, memahami definisi iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri dan tujuan dari masing-masing jenis teks, ya. Yang tiga, menganalisis pesan yang terkandung di dalam iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, mampu membedakan antara iklan, slogan, dan poster. Oke. Apa itu iklan? Ya. Di sini ada gambar iklan, ya. Gambar iklan apa ini? Susu. Susu apa? Ultramin. Ya. Jadi iklan itu adalah, ya, pemberitahuan kepada khalayak ramai atau masyarakat mengenai barang atau jasa yang dipasang di dalam media massa seperti majalah, surat kabar, atau internet.
Ciri-ciri iklan. Nah, kita harus mengidentifikasi ciri-ciri iklan. Yang pertama itu persuasif, yaitu mengajak atau membujuk pembaca. Ya. Yang kedua informatif, menjelaskan detail produk atau jasa. Yang ketiga bahasa singkat, padat dan menarik perhatian. Targetnya jelas, yaitu konsumen atau pembeli. Mantap. Kemudian slogan. Apa itu slogan? Mengisi gambar menarik. Oke. Coba kalian baca slogan yang ada di depan. Yang tulisan besar. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, organisasi atau produk. Ciri-ciri singkat, biasanya hanya satu kalimat atau frasa. Macam tadi, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Ketiga menarik, menggunakan rima atau kata-kata yang berkesan. Ya. Kemudian mengingat, bertujuan agar orang mudah hafal dengan pesan yang disampaikan. Macam tadi, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Nah. Contoh, sekali di udara, tetap di udara. Itu adalah iklan slogan radio. Kemudian poster. Ingat, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada gambar, ada tulisan, ada orang. Itu poster. Oke. Apa itu poster? Ciri-ciri visual, menonjol gambar atau ilustrasi. Lokasi, ditempel di tempat umum atau strategis. Oke. Bahasa singkat bersifat persuasif, tujuan memberikan informasi atau ajakan peringatan. Berarti kalau kita kembali di sini kalimat ajakannya apa? Berarti dia mengajak kita untuk pada tempat, jangan membuang sampah secara sembarangan. Oke. Kemudian perbandingan singkat, ya, perbandingan singkat antara iklan, slogan dan poster. Aspek fokus utama. Yang fokus utama iklan ini adalah menjual produk atau menjual atau promosi. Sedangkan slogan fokus utamanya adalah semboyan atau identitas. Poster, informasi atau visual, ya. Yang kedua, media massa atau digital. Boleh dipasang di media massa atau media digital. Kalau slogan itu verbal atau tulisan, ya, tulisan. Kemudian poster fisik, yaitu kertas atau digital. Kemudian bahasa. Kalau iklan bahasanya itu informatif dan persuasif, ya. Kalau slogan itu singkat dan berkesan. Poster deskriptif dan visual. Gambar. Nah,
Kalau iklan opsional tapi disarankan. Oke? Gambar iklan ini kenapa harus disarankan? Supaya bagaimana gambar itu menarik konsumen. Ya, supaya konsumen itu tertarik untuk membeli. Itu iklan. Kalau slogan itu tidak diwajibkan. Ya. Mau ada gambar atau tidak diwajibkan, tapi dia harus ada kata-kata ya yang semboyan atau identitasnya singkat dan berkesan kata-katanya. Ya. Itu kalau slogan. Sedangkan poster kalau gambar itu wajib ada macam tadi. Ya. Ada kata-kata, ada gambar. Oke. Nah, kesimpulannya ya, iklan, slogan dan poster adalah alat komunikasi yang sangat kuat di era modern. Ya. Ketiganya menggunakan kekuatan kata-kata dan visual untuk mempengaruhi perilaku atau pendapat seseorang. Yang ketiga, kemampuan menyimak atau menganalisis teks-teks ini membantu kita menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis. Oke. Ya. Jadi itu materi yang telah kita paparkan. Untuk selanjutnya untuk mengetes kemampuan kalian untuk memahami materi-materi yang telah kita jelaskan tadi. Jadi Bapak akan memberikan kalian lembar kerja ya. Jadi nanti kita akan bahas bersama. Oke, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Oke, sebelum itu ada yang ingin kalian tanyakan? Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Rizky. Apa itu slogan? Slogan. Oke. Ada lagi? Selain Rizky ada lagi? Silakan acukan tangan. Oke. Kalau tidak ada, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Ricky Rafael. Oke. Apa itu slogan? Ya. Slogan adalah kalimat pendek yang mudah diingat dan berisi ajakan atau pesan tertentu. Ya. Jadi slogan itu adalah kalimat pendek yang mudah diingat ya dan berisi ajakan atau pesan tertentu. Dia sifatnya mengajak, itu slogan. Oke, ada lagi? Sambil mengisi lembar kerja kalian, boleh apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan.
Ya. Apa? Tulisnya yang bahasa ya. Berarti iklan itu untuk apa? Gitu ya, Pak. Dinalarkan saja, ya. Nah. Tulisnya yang bahasa aja baca. Tulisnya yang bahasa ya baca. Ini, Pak. Ini, Pak. Ada gambar dan nalarkan saja. Apa itu? Gitu, Pak. Isi pasarnya apa? Misalnya gini, minum susu sehat, kan? Kuat, pintar, otak kita pintar, minum susu tuh, gitu, Pak. Paham tak? Paham.
Sudah. Kalau ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau bertanya silakan. Faris, nanya Faris. Acungkan tangan dulu Akbar kalau mau bertanya, silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan iklan? Oke. Iklan adalah pesan ya yang disampaikan yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi orang agar tertarik ya pada suatu produk, jasa atau ide. Tuh. Yaitu iklan itu untuk mempromosikan barang atau jasa. Itu adalah iklan. Oke? Ada lagi? Apa? Jingga? Hah? Fungsi slogan dalam sebuah iklan. Ya. Slogan itu adalah kata ya yang membuat orang mudah ingat dari sebuah iklan. Ya. Poster. Oke. Poster itu teks bergambar ya yang tujuan itu mengajak ya seseorang yang membacanya. Misalnya macam tadi, buanglah sampah pada tempatnya, yaitu mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ya. Kesimpulan dari iklan, slogan, dan poster tadi digabung. Kesimpulannya, kalian menyimpulkan. Ini Bahadur. Tanya apa tuh? Apa tujuan utama sebuah iklan? Tujuan utama iklan itu mempromosikan suatu barang atau jasa. Itu tujuan utamanya. Mempromosikan atau menjual barang ke seseorang, ya, menawarkan. Oke?
Dah? Dah kumpulkan. Yang sudah silakan kumpulkan. Oke. Silakan duduk. Dah? Oke. Kumpulan.
Dah. Oke, dah. Oke. Ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini dan setelah Bapak lihat, nampaknya kalian sudah mulai sedikit memahami apa itu teks, iklan, slogan dan poster, ya. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, ya. Iklan itu adalah pesan yang bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Sedangkan slogan, ya, slogan itu kalimat pendek yang mudah diingat dan berisi ajakan atau pesan tertentu. Kemudian untuk poster, poster adalah media informasi berupa gambar dan tulisan yang ditempel di tempat umum yang bertujuan untuk memberikan informasi tertentu atau ajakan tertentu. Kemudian kesimpulannya iklan, slogan dan poster adalah media untuk menyampaikan pesan terbuka, pesan kepada masyarakat, ya. Iklan biasanya digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan sesuatu. Slogan berupa kalimat singkat yang mudah diingat, sedangkan poster menggabungkan gambar dan tulisan untuk menarik perhatian dan menyampaikan ajakan atau informasi. Ya, mungkin hanya itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mudah memahami apa yang telah Bapak sampaikan, dan sampai jumpa di lain waktu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah jam istirahat kan? Oke, silakan istirahat. Kau terhapus, Ariga? Hapus siapa? Hapus.